Salam, salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam program Living Truth, Kebenaran yang Hidup. Hari ini saya menyampaikan sebuah kebenaran kepada saudara-saudara sekalian, para pendengar yang menyaksikan channel YouTube saya. Kita bicara tentang potret kehidupan keluarga. Ada sebuah keluarga yang dicatat dalam Alkitab yang berhasil menampilkan potret kehidupan mereka begitu cemerlang dan indah di mata Tuhan. Keluarga siapakah itu? Mari kita baca Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 mulai. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di tengah-tengah zaman yang bobrok dan rusak, di mana Nuh hidup, Alkitab berkata, Nuh berhasil menampilkan 3 ciri kehidupan. Hal ini membuat warna kehidupan keluarganya berbeda dengan yang lain. Karena manusia yang hidup di zaman Nuh adalah manusia yang memilukan hati Tuhan. Manusia yang membuat hati Tuhan kecewa. Banyak manusia atau keluarga-keluarga telah membuat hati Tuhan pilu. Ini bisa kita baca dengan tegas dalam ayat yang ke-6. Kejadian 6 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kata memilukan hatinya artinya hati Tuhan tertusuk. Hati Tuhan tersakiti oleh perilaku hidup manusia yang tidak lagi menurut dan patuh pada kehendak Allah. Kenapa? Karena pada ayat yang kedua berkata, roh Tuhan itu selalu berlawanan dengan dagingnya manusia. Akibat manusia menuruti keinginan-keinginan dagingnya, maka hidupnya telah rusak di hadapan Allah. Kita berbicara tentang kerusakan-kerusakan manusia yang dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Kenapa sebuah bangsa rusak, bobrok? Karena saya percaya itu dimulai dari lembaga terkecil, dari suatu bangsa, yakni keluarga. Kita ingin melihat bangsa kita benar, kita ingin melihat bangsa kita kuat dan memiliki masa depan, generasi-generasi bangsa kita indah, luar biasa, itu dimulai dari keluarga. Tantangan terbesar kita hari-hari ini keluarga-keluarga Kristen, orang-orang percaya adalah apakah kita sedang mengelaborasi keluarga kita, mewarnai keluarga kita dengan kebenaran, dengan kekudusan dari Tuhan, atau justru kebobrokan, kenajisan sedang merajalela, memasuki kehidupan keluarga kita. Kita belajar dan perhatikan dari kehidupan keluarga Nuh. Ayat yang ke-8 berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah-tengah kekecewaan Tuhan, ternyata Nuh bisa menyukakan hati Tuhan. Nuh mendapatkan grace, anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan hal ini mendorong Nuh, hal ini memampukan Nuh untuk membangun kehidupan keluarganya cemerlang dan indah di hadapan Allah. Potret keluarga dia bisa dinikmati oleh Tuhan. Saya percaya, jika kerinduan hati saudara sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, seorang ayah untuk kehidupan rumah tangga saudara, seperti kerinduan Nuh, maka saya percaya potret kehidupan keluarga saudara akan indah, luar biasa di mata Tuhan. Mari kita belajar dari Nuh. Apa yang Nuh lakukan? Yang pertama kita berkata, Nuh adalah orang yang benar. Benar, saudara-saudara, menunjuk kepada perilaku hidup yang bersesuaian dengan hukum Tuhan. Jadi benar di sini, saudara-saudara, artinya segala perilaku hidup kita, tindak tanduk hidup kita, cara berpikir kita, nalar kita, intuisi roh kita, batin kita, apakah bersesuaian dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan tentu saudara-saudara, seseorang bisa menjadi benar karena dia telah terhubung dengan sang sumber kebenaran, yaitu Tuhan. Karena itu program di channel YouTube saya beri judul Living Truth, Kebenaran yang Hidup. Kita harus hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itulah yang menghidupkan kita. Tuhan adalah sumber kebenaran. Nuh telah terhubung dengan sumber kebenaran. Karena itu Alkitab berkata, Nuh adalah seorang yang benar. Di luar Tuhan tidak ada seorang pun bisa benar. Tetapi jika kita ada di dalam Tuhan, terlebih khusus kita dalam Kristus,
saudara dan saya adalah orang-orang benar. Kedua, Nuh adalah orang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi artinya Nuh itu hidupnya lurus. Orang-orang yang hidup di zaman Nuh, para suami, kepala keluarga yang jalan hidupnya bengkok, Nuh tidak sewarna dengan mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Nuh berani menantang arus dunia di mana dia hidup. Apakah para suami, apakah para kepala keluarga menyadari akan hal ini, tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarganya? Apakah saudara sedang mewarnai, mengelaborasi kehidupan keluarga saudara dengan kebenaran dan juga perilaku hidup yang lurus di hadapan Tuhan atau tidak? Jangan sampai kita gagal menjadi para suami atau kepala keluarga. Jika Anda seorang kepala keluarga, bangunlah kehidupan rumah tangga saudara dengan kebenaran dari Tuhan, dengan perilaku hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Alkitab berkata dengan tegas, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tahukah saudara, teks bahasa Ibrani menggunakan kata hidup bergaul dengan Allah adalah hit halak, yang diterjemahkan dalam berbagai versi Alkitab bahasa Inggris. Itu menggunakan kata Nuh walked with God. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan punya 3 ciri. Pertama, dia pasti sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Bukankah ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Perjanjian Baru, khususnya kepada jemaat yang ada di Filipi? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya kita punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan. Yang kedua, gaya hidup kita pasti seirama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin nada hidup kita false. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti sesuai dengan garis jalannya Kristus. Kita tidak mungkin bengkok kiri dan kanan kalau kita berjalan dengan Tuhan. Hidup seirama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang berjalan dengan Tuhan pasti menyenangkan Tuhan. Nuh berhasil melakukan itu. Karena itu potret keluarganya dia mantap, indah di hadapan Allah. Ketika Tuhan mengancam mengakhiri segala yang hidup yang ada di muka bumi, Nuh dan keluarganya selamat. Saya percaya ketika Kristus datang kali yang kedua, bukan hanya seorang suami yang selamat, tapi ada istri, ada anak-anak, ada para menantu, dan seluruh anggota keluarganya selamat. Seperti Paulus berkata kepada kepala penjara yang ada di kota Filipi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Warnailah keluarga saudara dengan kebenaran dari Kristus, dengan jalannya dari Tuhan. Saya percaya keluarga saudara akan menjadi keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kiranya kebenaran ini memberi kita inspirasi yang baru agar keluarga kita bisa terbangun di atas kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, jadikan keluarga kami memiliki potret kehidupan keluarga yang indah, yang kudus, yang benar, dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan di sepanjang zaman ini yang rusak dan bobrok di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan memberkati saudara sekalian.